Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan analisis mendalam, fakta akurat, dan cerita di balik headline. Kali ini, kita akan membahas satu senjata rahasia yang bikin lawan timnas U23 Indonesia gigit jari. Lemparan ke dalam Robby Darwish. Di Piala AFF U23 2025, Garuda Muda membuktikan bahwa gol indah tak selalu lahir dari tendangan roket atau umpan tiki-taka. Kadang, lemparan ke dalam pun bisa jadi mimpi buruk. Seperti apa ceritanya? Kenapa pelatih Filipina kecewa? Dan apa langkah mereka untuk bangkit? Simak kupas tuntasnya hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena dukungan kalian adalah bahan bakar kami untuk terus menyajikan fakta bukan sekadar rumor. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam, 18 Juli tahun 2025. Ribuan pasang mata terpaku pada satu titik di sisi kiri lapangan. Robby Darwish, bek kanan timnas Indonesia U23 yang dikenal dengan stamina luar biasa dan naluri bertahan solid, berdiri tegap dengan bola di tangan. Biasanya, momen lemparan ke dalam jarang memicu detak jantung, tapi tidak kali ini. Dalam satu gerakan mantap, Robby menarik bola jauh ke belakang kepalanya, melangkah maju, dan melepaskan lemparan roket, sebuah skema yang sudah sering dipraktikkan Vandenberg di sesi latihan tertutup. Bola melayang cepat menembus udara, menukik ke arah kotak penalti Filipina. Di antara kepungan pemain bertahan, Jaime Rosquillo berusaha menyundul bola. Malang, sundulannya meleset, sapuannya justru membuat si kulit bundar memantul ke mistar, bergulir, dan melewati garis gawang. Skor berubah, stadion meledak, Filipina terpukul. Bagi sebagian penonton awam, lemparan ke dalam sering dianggap remeh. Sebuah momen sekadar untuk mengembalikan bola ke permainan. Namun di sepak bola modern, lemparan ke dalam bisa menjelma jadi senjata mematikan jika dieksekusi dengan presisi dan tenaga. Timnas Indonesia U23 tahu persis hal ini. Di bawah kepemimpinan Gerald Vandenberg, detail sekecil apapun jadi perhatian. Robby Darwish, dengan kekuatan bahu dan teknik lemparannya, menjadi aset yang bisa mengacak-acak lini belakang lawan dari titik lemparan. Long throw bisa sama berbahayanya dengan sepak pojok, kata Vandenberg suatu waktu dalam sesi wawancara. Kalau lawan tidak siap, satu lemparan bisa jadi gol. Usai laga, di ruang konferensi pers, pelatih Filipina U23, Gareth James McPherson, duduk tenang di hadapan wartawan. Di balik sikap kalemnya, nada kecewa tak bisa disembunyikan. Ya, kami kebobolan dari situasi bola mati. Lemparan ke dalam panjang jelas salah satu senjata untuk menyerang. Kami pun sebenarnya punya taktik seperti itu, katanya. Bagi McPherson, kebobolan melalui lemparan ke dalam adalah mimpi buruk. Filipina sejatinya tampil disiplin. Garis pertahanan mereka rapat. Pressing dilakukan ketat di lini tengah. Namun satu momen ceroboh, satu kesalahan koordinasi di udara, cukup untuk merobohkan tembok pertahanan yang dibangun sepanjang laga. Salah satu faktor yang diakui McPherson adalah persiapan. Tim Filipina datang ke Piala AFF U23 dengan waktu latihan terbatas. Beberapa pemain baru bergabung dari klubnya masing-masing hanya beberapa hari sebelum turnamen. Dengan waktu persiapan yang minim, tidak mungkin kami bisa menyiapkan semuanya, kata McPherson. Set piece seperti long throw memang harus diantisipasi, tapi saya memahami pemain, tidak semua bisa langsung diatasi. Sepak bola level Asia Tenggara seringkali menuntut adaptasi cepat. Klub melepas pemain mepet dengan jadwal, akomodasi terbatas, ditambah cuaca tropis yang tak bersahabat untuk beberapa pemain diaspora. Semua itu menjadi rintangan McPherson dan timnya. Kekalahan 0-1 dari Indonesia memang menyesakan, tetapi tidak mematikan peluang Filipina U23 September nuhnya. Mereka masih punya satu laga penentu melawan Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Setelah ini, kami akan belajar lagi, termasuk cara menghadapi long throw. Itu pelajaran penting, tegas McPherson. Para pemain muda Filipina pun diyakini akan membayar mahal setiap detail yang terlewat di laga kontra Indonesia. McPherson berjanji, mereka akan turun melawan Brunei dengan pendekatan berbeda. Lebih disiplin, lebih siap, dan tentu saja,
lebih waspada setiap kali lawan memegang bola di garis samping. Di balik gol bunuh diri Rosquillo, satu nama patut diacungi jempol, Robbie Darwish. Pemain yang namanya sering luput dari sorotan headline ini sekali lagi membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal gol dari striker atau playmaker. Robbie bekerja dalam diam. Dari pinggir lapangan, ia melepas senjata mematikan yang tak bisa diblok kiper. Lemparan panjangnya mengundang kekacauan di lini pertahanan lawan. Para rekan satu tim tahu betul, Robbie bukan bek biasa. Di Persib Bandung, ia rutin menunjukkan kemampuan lemparan jarak jauhnya. Ketika masuk skuad U23, kemampuannya itu diolah lebih matang. Bahkan, di sesi latihan, Van den Burg sering meminta Robbie melatih lemparan ke dalam layaknya tendangan sudut. Lemparan ke dalam panjang bukan barang baru di sepak bola. Dunia mencatat Rory Delap, legenda Stoke City, sebagai raja lemparan ke dalam. Lemparan Delap bahkan ditakuti di Liga Inggris karena berkali-kali jeti gol kemenangan Stoke atas tim besar. Kini, Robbie Darwish punya potensi untuk jeti Rory Delapnya Garuda Muda. Lemparan ke dalam yang dulu dipandang usang, kini justru jadi senjata alternatif untuk mencuri keunggulan di laga-laga ketat. Bagi Timnas Indonesia U23, kemenangan atas Filipina menjadi modal krusial. Satu laga terakhir melawan Malaysia akan jadi penentu langkah ke semifinal. Sementara Filipina masih menatap Brunei lawan yang di atas kertas lebih lemah. Kemenangan atas Brunei masih membuka peluang bagi Filipina, meski tipis. Namun satu hal jelas, Gareth McPherson tidak mau anak asuhnya kembali terpeleset oleh hal sepele seperti lemparan ke dalam. Kisah ini memberi pengingat bagi tim manapun. Detail kecil bisa menentukan segalanya. Di atas lapangan, satu throw-in bisa sama menentukan dengan tendangan bebas atau penalti. Bagi Indonesia, skema ini harus terus diasah. Lawan-lawan berikutnya Malaysia, Thailand, atau Vietnam pasti sudah menonton rekaman lemparan Robbie Darwish. Mereka akan lebih siap. Artinya, Van den Burg dan anak-anak asuhnya harus selalu punya variasi siapa tahu di semifinal atau final. Satu lemparan roket lagi yang akan mengantar Garuda Muda mengukir sejarah. Di balik sorak-sorai JBK malam itu, ada pesan sederhana. Sepak bola bukan hanya soal bintang di lini depan. Terkadang, pahlawan lahir di pinggir lapangan dengan lemparan ke dalam yang terlihat biasa, tapi berdampak luar biasa. Filipina belajar, Indonesia merayakan, dan penonton diingatkan bahwa kemenangan di sepak bola datang dari detail yang dieksekusi dengan disiplin. Dan Robbie Darwish, ia akan terus berdiri di garis tepi, dengan bahu siap mengirim bola menembus benteng lawan. Sebuah lemparan sederhana, tapi penuh arti untuk mimpi Garuda Muda terbang lebih tinggi. Cek fakta di balik headline, ada fakta yang kami bongkar.